Shalom Shalom. Selamat hari Selasa 5 Juli 2022. Kembali jumpa bersama saya Pendeta Caleb Hofer Bintor dalam anugerahnya. Penuh sukacita sampaikan pesan Tuhan melalui Grace Word, yakni suatu program renungan harian yang disusun dengan disiplin. Kami doakan dengan setia supaya makin dalam kita boleh pengertian mengenai iman, pengharapan, dan kasih yang terkandung dalam Kristus Yesus. Sungguh besar kerinduan saya bagi saudara sekalian, agar supaya kasih dan kuasa firman Tuhan setiap hari tiada pernah berhenti menjamah hati, menggarap pola pikir, dan paling terutama kehidupan kita boleh sungguh berubah menuju Christ-likeness. Dalam season autumn dengan tema bulan ini, Boldness for the King, Grace Word hari ini saya berikan judul Favor, bagian yang ketiga. Favor bagian yang ketiga, seperti sudah saya utarakan 2 hari lalu, perkenanan Tuhan, ya, yang sering disebut dengan faktor X di dunia marketplace. Soset namun ironis benar, sampai hari ini di zaman yang begitu modern, teknologi yang semakin tinggi, toh keberadaan dukun, keberadaan hal-hal yang mistis itu masih diyakini umat Tuhan. Sebab setelah informasi, pelayanan, dan produksi, maka keberhasilan itu membutuhkan faktor X. Di dalam iman Kristen, faktor X tersebut adalah favor of God, perkenanan Tuhan. Nah, kita sudah bahas bagaimana banyak orang Kristen itu tidak tahu rahasianya, hanya suka kutip, potong, mutilasi, cropping, edit ayat ya. Tapi kita sudah belajar, yakni melalui Kejadian 26, 1 sampai dengan 6, Yohanes Pasal 14 kemarin sudah kita baca bersama, 15, 21, 23 hingga 26, bahwa rahasianya adalah melakukan firman Tuhan, menuruti firman Tuhan. Karena Bapa Abraham telah mendengarkan firman-Ku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan, dan hukum-Ku. Ya. Barang siapa mengasihi aku, kata Tuhan Yesus, ia akan menuruti firman-Ku dan melakukan firman-Ku. Jadi saya berdoa sungguh supaya kita mengerti hal yang kita pikir klise, hal yang banyak orang tidak paham, seolah-olah itu membosankan. Kasih kami cara yang lain, kasih kami nasihat yang lain. Mereka menginginkan sesuatu yang lain, ya, formulasi sukses yang lain, yang seperti dunia berikan, terdengar rada rumit dan belum tentu berhasil. Misal pun berhasil, belum tentu permuliakan Bapa di sorga. Firman Tuhan, toh kita sudah Kristen, mendengarkan khotbah yang adalah firman, kenapa tidak melakukan firman dengan sungguh-sungguh? Sebagaimana Bapa Abraham. Ini terkait erat dengan cara kita kerja. Kalau kita ini suka cheating dalam bekerja, kita tidak mau kerja keras, tapi ingin hasil paling besar, ya, dan semua hal dihitung dari sudut pandang uang. Wah, aku cuma dibayar segini, kenapa aku harus kerja sungguh-sungguh? Lemot bermalas-malasan Coba nanti kalau aku dibayar tinggi, aku pasti rajin. Umat Tuhan, hal itu tak kunjung datang. Kita baca satu ayat lagi, yakni Mazmur 1 ayat yang ketiga. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, kata pemazmur, yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Nah, ini kita mulai suka nih, menghasilkan buahnya
pada musimnya. Artinya wajar dong. Durian berbuah di musim durian. Mangga berbuah di musim mangga. Ya. Tapi jangan pikir hanya gara-gara sesuatu itu biasa lalu menjadi hilang luar biasanya. Sebab ada musim mangga, pohon tidak berbuah mangga. Pada waktu musim mangga, pohon berbuah mangga, mangganya tidak enak. Banyak. Musim durian tidak berbuah durian. Berbuah tapi tidak enak. Tapi firman Tuhan menunjukkan level yang lebih lagi yang tidak layu daunnya. Tidak layu daunnya. Ya, menurut daripada filosofi 4 musim, maka suatu pohon itu diterpa 4 perbedaan cuaca. Spring, summer, autumn, winter. Jika tidak dalam kondisi kebutuhan nutrisi, air, dan segala macam kandungan mineral dalam tanah yang pas, maka sebuah pohon bisa mati, umat Tuhan. Tapi firman Tuhan menunjukkan ada jenis yang menghasilkan buah, tidak layu daunnya, dan ini yang paling diidam-idamkan. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ini favorit, ya. Tapi yuk kita tidak memahaminya secara halusinasi, hanya secara dangkal saja. Bagaimana itu bisa terjadi? Itu hanya terjadi kepada orang-orang yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Nah, kata logos atau firman muncul lagi. Jadi umat Tuhan, ini rahasia bagaimana pekerjaan kita di-upgrade. Kualitas hubungan, karakter kita diasah. Apa yang sulit dalam jiwa kita merupakan kelemahan, itu boleh diubah Tuhan menjadi kekuatan. Kenapa? Karena kita bersikukuh melakukan firman Tuhan. Itu rahasianya. Saya tutup dengan kisah yang pilu tapi kita belajar suatu wisdom ya. Pada tanggal 24 Agustus 1572 di kota Paris terjadi pembunuhan massal kaum Huguenot. Huguenot adalah seperti Kristen Puritan di Inggris, namun kalau di Prancis itu Huguenot, yakni orang-orang yang sungguh-sungguh berusaha setiap hari punya saat teduh, membaca firman. Mereka mempunyai tradisi untuk Alkitab itu tidak bersih, tapi dikasih pensil warna, stabilo, diberikan catatan kecil, apa yang didapat. Jadi umat Tuhan mereka mempunyai suatu journey, perjalanan mengenal Tuhan melalui Alkitab mereka. Maka raja pada hari raya Saint Bartholomeus mengundang mereka makan. Waduh, senang sekali. Tidak disangka itu sebuah skenario untuk memusnahkan mereka. Sebagian daripada yang tidak ikut dan mendengar kejadian tersebut, maka mereka lari. Paling banyak pengungsi daripada Huguenot yang dibantai di Paris 1572 tersebut adalah di kota Geneva, Swiss, Tuhan. Ya, kenapa ini menjadi istimewa? Engkau akan tahu bahwa Prancis sejak saat ditinggalkan oleh orang-orang yang diurapi Tuhan ini mempunyai warisan parfum dan kosmetik. Tapi arloji paling indah, paling hebat dibikin di Geneva. Ya, saya lebih suka berkata Geneva daripada Geneva. Dan umat Tuhan,
Rolex, Patek Philippe, Vacheron Constantin. Saya tertarik sekali namun saya belum sempat membaca yakni bagaimana teologi Cosmic Christ itu menjadi filosofi suatu jam tangan Rolex seri keberapa seperti itu. Kenapa umat Tuhan? Hal ini terjadi karena mereka merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Dan mereka berjuang melakukan firman Tuhan. Akibatnya ketika mereka membaca apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kolose 3:23. Mereka mengaku ketika diwawancara, kenapa membuat arloji sedemikian rumit, sedemikian indah, sedemikian mahal, siapa mau beli? Untuk membeli satu daripada arloji tersebut bisa untuk beli 30-50 merek lain. Para pencetus daripada arloji hebat ini berkata bahwa mereka membuat arloji bukan untuk manusia. Mereka seolah membuatnya untuk dipakai oleh Tuhan. Alih-alih memikirkan siapa yang mau beli, istri saya kemarin memberikan saya suatu informasi menarik bahwa punya uang sekalipun, ya, belum tentu bisa beli. Ada cara yang harus dipenuhi. Nah, inilah seni hidup umat Tuhan. Di tengah-tengah kota negara Swiss yang beribu kota Bern, ya, juga masih ada Zurich, ada Basel, ada Leiden, ada Luzern. Kenapa Geneva? Sebab Geneva waktu itu menjadi pengungsian orang-orang yang cinta Tuhan. Orang yang cinta Tuhan, tutur kata berbeda. Cara memandang dunia ini berbeda. Cara kerja berbeda. Orang yang sayang sama Tuhan melakukan firman Tuhan. Orang yang sayang Tuhan dan melakukan firman Tuhan disertai Tuhan. Sehingga apa saja yang diperbuatnya berhasil. Have a nice day. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Sola Gratia.